Halo semuanya, balik lagi di channel Agus Pratondo. Tempatnya kita ngobrolin teknologi canggih, pakai bahasa yang gampang dimengerti, sambil diselingi guyonan ben ora sepaneng. Hari ini, kita bakal ngomongin sesuatu yang bisa bikin HP di kantong kita jadi berasa kuno. Coba bayangin, lagi jalan-jalan, tiba-tiba di depan mata muncul notifikasi WA. Sayang, jangan lupa beli titipan mama ya. Lagi masak, resep rendang langsung nempel di depan mata. Lagi presentasi, slide-nya ganti sendiri cuma dengan lirikan mata. Wis, kayak punya kekuatan super kan? Kalian pikir ini cuma ada di film? Salah bos, ini udah kejadian beneran di Cina sana. Ada perusahaan namanya Rockit yang bikin kacamata ajaib ini. Jadi bosnya Rockit, namanya Misa, bikin heboh pas presentasi. Dia naik panggung, belenggang kangkung, nggak bawa laptop, nggak bawa kertas. Terus dengan santainya, dia bilang, bahan presentasi saya udah ada di kacamata, jadi nggak perlu contekan. Langsung deh, semua orang heboh. Videonya viral dan semua pada nanya, itu kacamata apa? Jimat. Kacamata ini emang luar biasa. Bentuknya kayak kacamata biasa, enteng banget, nggak kayak robot. Tapi pas dipakai, bisa nonton video, baca chat, lihat peta, semua muncul di depan mata. Bahkan bisa nerjemahin omongan orang bule secara langsung. Udah kayak punya penerjemah pribadi yang nempel di kepala. Yang bikin geleng-geleng kepala, harganya itu loh, jauh lebih murah dari produk serupa buatan barat. Makanya laku keras, udah kejual ratusan ribu unit. Nah, sekarang pertanyaan paling penting. Terus, gimana nasib kita? Para penyandang disabilitas penglihatan di masa depan. Apa kita bisa pakai juga? Ini bagian yang paling menarik buat direnungkan. Kalau dipikir-pikir, teknologi kayak gini justru punya potensi luar biasa buat teman-teman tunanetra. Coba kita berandai-andai bareng ya. Saat ini kan kita pakai screen reader yang ngomong buat ngasih tahu apa yang ada di layar HP. Nah, bayangin, kalau kacamata ini bisa terhubung langsung ke otak atau syaraf pendengaran kita. Jadi, informasinya nggak lagi dalam bentuk suara, tapi langsung terkirim ke otak kita. Misalnya, notifikasi WA masuk. Kita langsung tahu isinya, tanpa harus ada suara yang mengganggu. Wes, koyo telepati. Atau yang lebih canggih lagi, bayangin kacamata ini punya kamera super pintar yang bisa melihat buat kita. Terus, informasinya diubah jadi sinyal lain. Misalnya, navigasi getar. Mau jalan ke warung, kacamata ini ngasih getaran lembut di pelipis kanan kalau harus belok kanan atau getaran di kiri kalau harus belok kiri. Jadi kita bisa merasakan arah jalan. Pengenalan wajar dan benda. Pas ada orang di depan kita, kacamata ini langsung bisikin ke telinga kita. Itu Budi, teman SMA kamu. Atau pas mau duduk, dia ngasih tahu, awas, di depan ada kursi. Deskripsi pemandangan. Lagi di taman, kita bisa tanya, kacamata, tolong jelaskan pemandangan di sekitar. Terus dia jawab, di depan ada air mancur, banyak anak-anak main, dan di sebelah kanan ada penjual es krim. Dunia jadi lebih terlihat lewat cerita. Memang sih, ini semua masih angan-angan. Tapi teknologi itu kan berkembangnya cepet banget. Dulu HP cuma buat SMS, sekarang bisa buat segalanya. Bukan tidak mungkin, beberapa tahun lagi, kacamata ajaib ini nggak cuma jadi pengganti HP buat orang awas, tapi juga jadi mata buatan yang canggih buat kita. Kuncinya adalah, para pembuat teknologi ini harus melibatkan penyandang disabilitas dari awal dalam proses pembuatannya. Jangan cuma bikin produk, terus baru mikirin aksesibilitasnya belakangan. Jadi, apakah kacamata ini harapan baru? Banget. Ini bukan cuma soal ganti HP, tapi soal membuka dunia dengan cara yang benar-benar baru, terutama buat kita. Gimana menurut kalian? Punya ide gila lain soal fungsi kacamata ini buat kita? Coba deh, tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada developer Rockit yang baca, kan? Oke deh, segitu dulu obrolan kita yang penuh harapan dan guyonan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita terus bisa ngobrolin masa depan yang lebih baik buat semua. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.